Cerita dimulai, diperlihatkan monster-monster yang sedang membabat para manusia yang mengarah ke kota naga. Banyak manusia yang lenyap, yang tersisa lari ketakutan, meminta tolong, berteriak. Kacau balau kondisi saat itu. Ribuan monster, tidak, mungkin jutaan monster yang diperlihatkan di situ. Kota naga pun mengalami kehancuran total. Lalu diperlihatkan seseorang pria, yaitu MC kita, Meng Chao, yang maju dengan beraninya ke gerombolan para monster itu. Dengan dual daggernya, pria tersebut pun berkata, "Sial, mustahil aku membunuh semua monsternya." Sembari menahan rasa sakit dan luka dari pertarungan sebelumnya. Tapi itu tidak mengendurkan semangatnya. Lalu ia melesat ke arah para monster. Dengan piawainya, Menco menebas monster tersebut. Satu jurus ia keluarkan, satu monster tumbang. Lalu sebuah tangan monster golem menangkap tubuhnya. "Kia!" teriak kesakitan Menco. Lalu monster tersebut menghempaskan Menco ke tanah. Terlihat MC kita tetap berdiri. Ia berkata, "Aku masih bisa melanjutkannya." Lalu tiba-tiba ada aura aneh membentuk akar yang keluar dari tubuh monster yang dikalahkan Menco sebelumnya. Akar tersebut pun langsung menghujam ke tubuh Menco, menembus tubuh Menco. Menco tak sempat menghindarinya. Kesadarannya mulai hilang. Sembari ia bergumam, "Ibu, ayah, aku sudah mencoba semampuku. Hasilnya tetap seperti ini." Sembari diperlihatkan kehancuran kota naga yang dihujani batu meteor. Kota pun lenyap. Lalu scene dipindahkan ke sebuah ruangan kelas. Terlihat seorang guru yang sedang mengajar di kelas tersebut. Lalu ia berkata, "Hai kalian, perhatikan aku cepat." Lalu diperlihatkan ada anak yang tertidur di bangku belakang. Guru itu melanjutkan penjelasannya. "Hei kalian, kalau kalian tidak memperhatikanku, lalu bagaimana kalian bisa mengetahui bagaimana rupa monster itu sebenarnya?" Teriak siswa yang tidur di belakang tadi. Nah, ini dia MC kita. Ia terlihat linglung. Lalu ada gadis di depannya. "Menco, kau tidur seperti orang bodoh lagi." Menco terkejut. "Ah, teman sekelasku. Aku belum metong." Tatapan Menco beralih ke papan pemberitahuan di kelas. Terlihat ada pemberitahuan. 50 hari sebelum ujian nasional dimulai dengan wejangan-wejangan pembakar semangat para murid. Sembari bergumam, ia berkata, "Sial, ujian. Bukankah aku sudah mateng? Lalu, kenapa aku kembali ke tahun ketiga sekolahku? Dan juga, aku akan segera mengambil ujian nasionalku. Hal itu lebih buruk dari kematian," ujar Mengso. Lalu, Pak Guru berkata, Cukup tertawanya. Menco, jangan ganggu murid lain dengan tidur di kelas." Sembari terkejut, Menco berteriak, "Guru Ian, bukankah Anda sudah metong?" Tidak, dia masih hidup." Suruh kelas pun membeku. "Ak, ak, ak." Salah satu siswa memberi jempol. Sembari ia berkata dalam hatinya, seperti yang diduga dari orang terkuat ke-6 di kelas ini, Menco. Selamat atas pemakaman kawan." Terlihat Guluyan yang menahan emosi dan mengeluarkan aura hitam sembari ia berkata, "Yo Menco, apa kau bisa jelaskan?" Menco pun tersentak, ngeri. "Bangke, sial, salah ngomong aku cek." Dengan sigap dan terpentalnya bangku yang ia duduki, Menco menundukkan kepalanya ingin menjelaskan. "Maaf Guru Yan, aku hanya
Mimpi buruk Guru Yan. Aku mimpi kalau segerombolan monster ganas sedang menerobos masuk ke kota naga. Rumah dan gedung-gedung dihancurkan. Banyak korban berjatuhan. Saya hanya terkejut Guru Yan. Dan Guru Yan, Anda adalah seseorang yang saya kagumi dalam mimpi saya. Bagaikan seorang matir Guru Yan. Apa itu matir? Matir adalah kalian bisa baca sendirilah. Dan mau ngingetin, like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Dengan tatapan tajamnya, Guru Yan bertanya, jadi dalam mimpimu itu kota naga musnah dan aku mati, begitu? Saking kesalnya, tengkorak kepala monster yang ada di tangan Guru Yan retak. Lalu Menco melanjutkan, jangan khawatir, Anda mati tanpa rasa sakit. Kurasa itu adalah mati yang menenangkan Pak Yan, ucap Menco dengan pedenya. Lalu diperlihatkan panel kejadian tersebut. Tapi sebenarnya Guru Yan mati terobek-robek dalam sekejap. Itu juga terhitung tidak merasakan rasa sakit, benar kan? Ujar Menco dalam hatinya. Diperlihatkan scene Guru Yan yang dilahap monster. Saking kesalnya dan tak tertahankan lagi menahan emosinya, Guru Yan, ia berkata, akhir dari kota naga kau bilang? Menggelikan. Berdiri menghadap tembok. Lihat ke atas, busungkan dadamu, kendorkan perut, dan lekukan pantatmu. Pak Guru Yan, bagaimana aku bisa melakukan patahku kalau aku menghadap tembok? Ucap Mencau. Hanya dengan tatapan tajamnya, Mencau pun terdiam. Lalu Guru Yan bertanya, Mencau, jawab Bapak dengan lantang. 50 tahun lalu, saat kota naga terisekai, warga kota menghadapi wabah yang menyiksa mereka. Lalu, seluruh daratan dipenuhi dengan para zombie. Dalam waktu itu, apakah kota naga musnah? Setelah wabah zombie, lalu muncullah wabah kabut dan juga wabah monster. Tidak terhitung jumlahnya. Sudah berapa banyak martir yang sudah mengorbankan diri mereka hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, untuk membersihkan langit dari sergapan para monster, untuk inci demi inci. Katakan pada Bapak, apa kota naga menyerah oleh mereka? Apa kota naga hancur berantakan? Mengco hanya bisa terdiam dengan pernyataan yang dilontarkan Pak Yan. Lalu Mengco berkata, siap Pak, siap. Warga kota tidak menyerah terhadap mereka dan juga tidak hancur berantakan. Lalu Guru Yan melanjutkan pernyataannya. Tepat setelah wabah kabut menghilang, pasukan tempur baja kita langsung turun gunung, seperti layaknya macan. Lalu kita menyebarkan kemenangan untuk bumi dan beradaptasi dengan dunia ini. Bagaimana bisa kota naga dalam keadaan seperti sekarang ini bisa hancur berantakan oleh makhluk dari dunia lain? Kau juga bilang kalau monster itu benar-benar ganas. Biar ku katakan padamu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling kejam di dunia ini. Tegas Pak Yan dengan berapi-api. Murid lain pun menimpal. Benar sekali Pak, planet kita lah yang paling brutal. Benar sekali, cepat atau lambat, kita akan menguasai dunia ini dan kembali ke bumi. Lalu siswa berkacamata menimpa. Pak Guru Yan, yang Anda katakan itu memang ada benarnya. Kita harus belajar dengan giat dan berlatih dengan keras untuk menjadi super being, agar bisa berkontribusi untuk membangun kota ini. Bagaimana bisa kita takut dengan musuh yang bahkan musuh tersebut takut dengan macan seperti kita? Bagaimana bisa Mengcau menghayal soal kehancuran kota naga? Tentu saja pernyataan itu hanya keluar dari mulut seorang pengecut saja. Banyak murid yang berpikiran akan hal yang sama. Kota naga akan selalu menang. Bumi akan selalu menang. Kota naga akan menang. Bumi akan selalu menang, ucap si kacamata sambil berorasi. Kota naga, kota naga, dengan diikuti para murid-murid. Lalu diperlihatkan ada 4 murid perempuan. Lalu si pirang berkata, Kiai, ketua kelas memang sangat tampan. Rambut krem berkata, Mengco sangat bodoh. Itulah akibatnya kalau tidur terus di kelas. Lalu rambut coklat berkata lagi, jangan salahkan dia. Itu karena kultivasinya saja yang berantakan dan dia sedang terluka parah. Itu terjadi dari peringkat pertama ke peringkat terakhir, pasti membuatnya depresi.
Lalu si rambut hitam berkata, tetapi tetap saja dia tidak bisa mengutuk kota naga agar hancur seperti itu. Lalu Mengco bergumam, sial, apa-apaan mereka ini? Apa mereka mencoba mencari masalah denganku? Apa aku yang punya masalah dengan mereka? Kurasa mereka memang ada masalah padaku, gumam Mengco. Jadi Mengco ini ingatannya masih belum stabil ya guys. Jadi masih ingat-ingat gitu dia. Di kehidupanku sebelumnya, aku gagal dalam ujian masuk karena dia melukaiku dengan cukup fatal. Lagian, saat kota naga melawan ras yang benar-benar memiliki peradaban yang lebih maju, mereka malah kewalahan menghadapinya. Dan orang ini malah lari dari pertempuran saat itu, gumam Mengco. Lalu Mengco melirik dan bergegas menghampiri si ketua kelas. Ada apa dengan tatapan anak itu? Pikir ketua kelas. Sambil memberi hormat dan memberikan salam, Mengco berkata, "Hai ketua kelas, yang kau katakan itu ada benarnya. Terima kasih telah mengajariku pelajaran yang berharga. Aku tergerak dan berterima kasih Pak Guruyan yang telah mengoreksi kesalahanku. Mulai saat ini dan seterusnya, aku akan bekerja dengan sangat giat dan juga berlatih agar aku bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk kebangkitan kota naga, agar menjadi lebih kuat di seluruh dunia. Akan kukerahkan seluruh kekuatanku untuk itu." Lalu Guruyan berkata, "Senang mendengarnya. Belajarlah dari Zouran," nama ketua kelas tersebut. Sembari membentak, Guruyan berkata, "Sekarang pergilah ke belakang, lalu lakukan sikap hibernasi naga sampai kelas Bapak berakhir." "Baik Pak," ucap Mengco. Si Mengco itu bahkan tidak bisa melakukan sikap 6 agung. Kalau dia tetap melanjutkan melakukan sikap hibernasi naga selama setengah jam, ia mungkin harus merangkak saat pulang sekolah nanti, ucap siswa gemuk itu. Dengan sombongnya, Mengco berkata, sikap hibernasi naga sangat simpel, juga sikap elementari. Kedua hal itu sudah lama tidak kulakukan karena mimpi burukku. Bagaimana ya caranya melakukan sikap itu? Lalu diperlihatkan ada 3 siswa laki-laki. Si rambut coklat berkata, "Hei Mengco, berhentilah sok keren begitu. Mohon maaf sajalah." Si rambut mangkok melanjutkan, "Baru kali ini aku melihat aktor yang berakting sangat bagus. Mari kita lihat dia merangkak sepulang sekolah nanti." Lalu si rambut biru berkata, "Kurasa Guruyan sangat kejam. Tapi sekarang malah kurasa kalau hukumannya terlalu ringan." Si ketua kelas Zauhoran menambahkan ejekannya, "Dia sampah di antara kita. Dia layak mendapatkannya." Lalu Mengco mulai bersiap. Syah, set, wish, wush, wush. Dengan lihainya Mengco mempersiapkan sikap hibernasi naganya. Semua murid yang di kelas dan Guruyan tercengang melihat gerakan Mengco yang sangat sempurna dan kokoh. 3 murid laki-laki itu pun berkata, "Gila, kenapa sikap hibernasi naga Mengco sangat keren? Bahkan itu lebih keren dari ketua kelas." Itu tidak benar kan? Itu hanya ilusi. Dia berpura-pura saja menjadi keren. Dia tidak akan tahan 1 menit saja melakukan sikap itu. Artinya setelah Mengco bangun, sikap dan juga kemampuannya untuk berpura-pura keren bertambah. Sambil merendah, Mengco berkata, "Maafkan aku Guruyan. Setelah sekian lama baru kali ini lagi aku melakukannya. Jadi gerakannya tidaklah terlihat sempurna. Akan segera aku latih lagi saat aku pulang nanti. Jadi maafkan aku kali ini saja Pak Yan." Lalu Guruyan berbalik sambil berkata, "Kalian ayo kita lanjutkan pelajaran kita." Lalu diperlihatkan ketua kelas, "Mengco sialan, karena kau sudah membuatku malu, maka akan kubuat kau menyesal." Isi pikiran ketua kelas brengsek itu. Lalu sembali terkejut diperlihatkan mata Mengco yang berubah. "Apaan ini?" Terlihat panel sistem loading. Lalu notifikasi muncul. "Tinder berhasil terikat. Intensitas host terkonfirmasi. Fire relayer Mengco." Diperlihatkan kesadaran Mengco dibawa ke keadaan saat kota naga dihujani meteor api. Mengco berkata, "Api-api ini bukannya sama dengan yang ada dalam mimpi burukku itu. Saat kota naga dihancurkan, api-api aneh ini keluar dari kota naga. Kenapa merasuki ke tubuhku?" Lalu kesadaran Mengco pun kembali ke tubuhnya. Notifikasi sistem pun muncul. "Selamat, karena Anda telah menjadi seorang fire relayer dalam peradaban ini.
Saya berharap jika Anda bisa melakukan yang terbaik untuk lulus dalam peradaban dari sistem Tinder saat ini. Menghitung jumlah kontribusi hadiah 10.000 poin. Diketahui bahwa saat ini Fire Relayer memiliki cedera lama yang belum sembuh. Tidak memiliki spesialis pada keterampilan dasar apapun. Apakah Anda ingin menyerahkan poin kontribusi Anda kepada saya secara otomatis untuk memulihkan dan meningkatkan ke kondisi prima Anda? Baiklah, lakukan, jawab Meng Chow. Notifikasi lanjutan muncul. Lalu Meng Chow terkejut. Cederaku, bahkan dokter pun tidak bisa mengobatinya. Ini karena aku mengacaukan kultivasiku tahun lalu. Tapi sekarang cedera ini sudah sembuh total. Aku merasakan otot-otot daging dan uratku kembali menyatu. Bagus sekali. Jangan berhenti. Lalu notifikasi sistem muncul. Menggunakan 3.500 poin kredit untuk penukaran skill dasar Reckless Bull. Di-upgrade ke ranking profesional. Wah, kenanganku tentang kehidupan lampauku telah kembali. Jadi dulunya aku ini sangat kuat, ucap Meng Chow dengan senangnya. Kenapa kau berhenti? Oi, sistem Tinder, ada apa ini? Habiskan saja semuanya. Aku punya banyak kredit poin, kata Meng Chow yang berapi-api. Sistem benjitaknya dengan notifikasi. Sistem berkata, sisa poin Anda hanya 3. Anda tidak bisa menukarkannya untuk apapun lagi. Tolong hasilkan poin kontribusi Anda. Lalu Meng Chow berkata, bukannya aku punya 10.000 poin kontribusi? Benar kan? Lalu bagaimana bisa habis begitu saja? Apa kau bisa mengupgrade Reckless Bull ke ranking master? Aku akan memberikanmu tanda terima pinjaman. Akan kuganti ke depannya, tanya Meng Chow. Lalu sistem menjawab, tidak, terima kasih. Api peradaban harus tetap terbakar tanpa akhir. Semakin kuat peradabannya, semakin kuat juga sang Fire Relayer. Segeralah berkontribusi dalam peradaban ini agar Anda bisa membuka skill lain dan misi-misinya. Lalu Meng Chow bertanya ke sistem, bagaimana aku bisa mendapatkan poin kontribusi tersebut? Jadi di sini belum dijelaskan cara mendapatkan poin kontribusi tersebut. Lalu bel kelas berbunyi. Pak Yan berkata, kelas berakhir. Trio kampret tadi terkejut karena Meng Chow bisa bertahan hingga selesai. Mereka berkata, Meng Chow benar-benar bisa menahannya. Kalau melakukannya dengan benar, maka itu bagus untuk memperbaiki kultivasimu. Sepertinya Meng Chow, si murid terbaik nomor 1 di kelas, sudah kembali. Terlihat Meng Chow yang mulai kelelahan karena pemulihan tubuhnya sebelumnya. Penglihatan Meng Chow mulai memudar. Pikir Meng Chow berkata, aku sangat lapar. Serasa perutku sudah mau meleleh. Api itu mengkonsumsi energiku untuk memperbaiki tubuhku tadi, dan juga untuk membangkitkan skillku. Apa ini artinya aku harus mensuplai sendiri diriku dengan makanan? Lalu diperlihatkan ada seseorang yang menghampiri Meng Chow. Dia adalah Chu Feixiang, best friend-nya Meng Chow. Lalu ia berkata, Meng Chow, berani sekali kau berlatih sikap naga tanpa sepengetahuanku. Sikap nagamu tadi itu bagus sekali bro, pikir Meng Chow berkata. Sial, dia si Chu Feixiang. Sembari merangkulnya, Meng Chow mengajaknya ke kantin. Sembari ia berkata, cepatlah Feixiang, aku lupa membawa uang hari ini. Jadi, traktir aku hari ini ya, besok akan kuganti 2 kali lebih banyak, ucap Meng Chow. Feixiang menepisnya. Lalu Feixiang menjawab, ayolah, sejak kapan kau jadi baik begitu? Ini pasti ada tipuan, benar kan? Pikir Meng Chow berkata, hei, kita kan sudah seperti saudara, bagaimana bisa aku bohong kepadamu? Dengan senangnya, Chow Feixiang membalas, Meng Chow, bagaimana kalau seluruh kelas mendengarnya? Kau tidak malu kan? Lalu diperlihatkan scene di kantin sekolah. Meng Chow yang sedang makan dengan lahapnya seperti orang gila. Terlihat Feixiang yang kesal. Lalu ia berkata, Meng Chow, woi sadarlah. Apa kau ini binatang? Bagaimana kau bisa makan sebanyak itu? Sadarlah, kau sudah menghabiskan 2 minggu uang sakuku dalam sekali tarikan nafas. Apa kau mau kupukul? Sistem aktif. Dengan refleks cepatnya Meng Chow menampar Feixiang sambil berkata, jangan macam-macam kau. Dengan tamparannya saja, Feixiang yang besar terhempas jauh. Feixiang terkejut dengan kekuatan Meng Chow. Ia berkata, apaan ini? Itu hanya ilusi kan? Sial kau Meng Chow. Aku tidak percaya kepadamu. Aku akan kembali ke kelas.
Sembari berjalan ke kelas juga, Meng Chao tak sengaja menendang sebuah botol. Botol tersebut pun bergelinding ke arah tumpukan sampah di dekat petugas kebersihan yang sedang bekerja. Karena merasa ia tidak sopan, Meng Chao pun mengambil botol itu kembali, lalu meletakkannya ke tempat sampah. Notifikasi sistem pun muncul. Anda sudah menolong sesama. Poin kontribusi Anda bertambah 0,001. Notifikasi selanjutnya mengatakan, Anda melindungi lingkungan, membantu pertumbuhan kota naga. Poin kontribusi Anda bertambah 0,001. Meng Chao terkejut. Poin kontribusi? Apa semudah ini? Lalu scene berikutnya diperlihatkan Meng Chao menuju ruang kelas. Sesampainya di tangga, si gendut Feixiong berteriak, "Cepat, pelajaran akan segera dimulai." Lalu ada siswi-siswi berlari melewatinya, sembari diperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Lalu Feixiong berkata, "Kenapa kau memandang mereka seperti itu?" Lalu Meng Chao menjawab, "Kau takkan tahu, aku baru saja menyadarinya sekarang. Kehidupan yang sangat damai ini layak dilindungi sambil mempertaruhkan hidup kita. Aku memuji sikap halumu itu, bro," ucap si gendut. Feixiong bertanya, apa kau membunuh Pak Guru Yan? Dalam mimpimu itu dan kota naga hancur. Lalu bagaimana denganku? Apa aku menjadi jenderal yang agung serta bertarung sampai saat-saat terakhirku?" Meng Chao menjawab, apa maksudmu membunuhnya? Aku hanya melihatnya terbunuh secara sekilas dalam mimpiku. Lalu untukmu? Meng Chao berpikir sejenak. Apa harus ku bilang kalau dia menjadi beruang yang gemuk yang menjadi petarung di lini depan sampai akhir hayatnya? Ataukah harus ku beritahu kalau peperangan dengan monster semakin meluas? Atau aku harus bilang kalau akhir dari dunia sudah ditetapkan sebelum kita keluar dari desa pemula, bahkan ibu dan ayahku? Lalu Meng Chao bertanya, Feixiong, apa kau masih ingat bahwa impianku juga bekerja dengan keras dan mendapatkan gelar sarjana dan menjadi super being yang sangat luar biasa, dan kau ingin menjadi jenderal atau letnan, bukan? Bukannya kita baru saja mengatakannya kemarin? Apa kau lupa? Tanya si gendut. Itu bukanlah yang penting. Yang paling penting kita harus memenuhi impian kita, jawab Meng Chao. Karena kau ingin mendapatkan gelar sarjana, mengapa tidak? Selama 50 hari ke depan, ayo kita kerahkan kemampuan terbaik kita, jawab si gendut. Hahaha, oke. Serentak mereka mengepalkan tinju mereka, sembari berkata, menjadi letnan atau jenderal, meraih gelar S1 dan menjadi super being, ucap mereka sambil berteriak. Pikir Meng Chao berkata, aku harus menolong Feixiong karena dia mati dengan sangat menyedihkan di kehidupan sebelumnya.